Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Langsung saja kita mulai dari awal. Dan ini adalah tampilan layout smartphone saya yang dialihkan ke desktop di laptop saya. Nah, akan mencari ikon wisata Bima. Oh, ini dia, ini adalah ikon wisata Bima. Langsung saja kita klik ikonnya. Jadi akan menampilkan splash screen dengan durasi 5 detik untuk menuju layout utamanya. Ini adalah layout utamanya. Ada beberapa komponen yang dihasilkan. Yang pertama ada paten Bima ini, kemudian wisata alam, kemudian wisata sejarah, kemudian wisata kuliner, peta wisata, fasilitas umum, kemudian yang terakhir adalah header. Kemudian kita langsung ke paten Bima. Paten Bima ini berisi informasi mengenai deskripsi dari Kabupaten Bima itu sendiri, kemudian gambar dari logo Kabupaten Bima. Ini ada ya cukup singkat deskripsinya, informasinya. Kemudian kita langsung ke wisata alam ini. Kita tengok wisata alam. Wisata alam ini mencakup beberapa komponen yang ada, yaitu adalah list pencarian yang ini, kemudian gambar, kemudian ada nama, kategori, kemudian alamat wisata alam itu sendiri. Ada beberapa banyak sekali yang ada di Kabupaten Bima dan Kota Bima, potensi daerah yang ada, terutama ada pulau ular, pulau kambing juga, Bomboncera ini sangat, ini misalnya pulau ular, ini adalah informasinya, sedikit informasi yang ditampilkan, kemudian gambarnya. Kemudian kita back atau kita ingin mencari kata kuncinya, istilahnya Pantai Wane. Wah, ini langsung keluar Pantai Wane-nya. Ininya, pantai keluar. Tekan. Nah, nanti akan keluar infonya, kemudian sama gambarnya. Ini pantai ini sangat populer di masyarakat Bima karena keindahan airnya sama pasir putihnya yang bagus. Ya, kita back. Kita kembali ke wisata sejarah. Ya, sejarah ada beberapa, sama halnya dengan wisata alam. Kemudian tata letaknya sama, cuma membedakan adalah kategori, yaitu sejarahnya. Jadi membedakan 3 komponen tersebut adalah ID kategorinya. Ini ada beberapa. Ya, langsung saja kita coba lihat kita museum. Langsung ada 2, Museum Asimbojo. Kita langsung Museum Asimbojo. Nah, gambar Museum Asimbojo yang ada di daerah Kota Bima. Dan kemudian ada deskripsi umumnya. Kemudian kita, mungkin nah, ini ada monumen Ngali juga. Dalam monumen Ngali ini adalah bentuk simbol hasil perjuangan dari masyarakat Ngali, khususnya monumen sangat bersejarah di daerah Desa Ngali. Dan juga saya kasih tempat kelahiran saya. Nah, ini dia rumahnya. Nah, jadi ada rumah sederhana yang saya tinggal dengan saudara saya dan orang tua saya. Dia dari Desa Ngali, RT 19, RW 04, Kecamatan Bima, NTB. Nah, kita langsung ke wisata kuliner. Ini ada beberapa menu khas yang ada di daerah
Kabupaten Bima dan Kota Bima, terutama Timbu atau Lemang, Minasarua, Guagaroso, Kuta Palmara, suku Dalia ini sangat populer di daerah dataran Bima itu sendiri, terkenal di Kecamatan Donggo. Jadi di sana kuda-kudanya dihidupkan secara bebas di alam liar. Jadi kualitas susunya di atas rata-rata. Kemudian kita ke peta wisata paten ini. Peta wisata ini, menyampaikan peta wisata. Ya. Ya, nah, akan menampilkan peta wisata yang ada di Bima. Ini daerah Bima ini berada di ujung timur Pulau Sumbawa yang bertepatan dekat dengan Pulau Komodo. Perbatasan bagian baratnya dengan Kabupaten Dompu dan utara sama selatannya dikelilingi oleh laut. Untuk sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Flores, kemudian bagian selatannya berada di berbatasan dengan Samudra Hindia di sini. Jadi kita zoom lagi, Jadi ada 3 marker yang ditampilkan oleh sistem. Pertama ada yang berwarna kuning ini adalah market atau penunjuk untuk objek wisata dengan kategori alam. Jadi yang ada di sini yang kuning semua ini adalah kategori wisata alam. Kemudian untuk warna merah ini masuk kategori wisata sejarah. Kemudian untuk warna hijau ini masuk kategori wisata kuliner. Jadi seandainya user atau kita ingin melihat dan menuju ke objek tersebut, tinggal kita misalnya kita pergi ke Pantai Rontu. Jadi kita langsung menekan dari alamat dan nama pantai tersebut. Misalnya langsung kita klik ini, klik. Nanti akan menampilkan rute. Oh ini kenapa? Ini untuk nilai bawah ini adalah nilai koordinat dari objek wisata Pantai Rontu. Untuk yang bagian atas ini merupakan seharusnya ini tidak bernilai 0. Karena kenapa? Ini nolnya ini belum diaktifkan perangkat GPS di perangkat mobilnya. Jadi seharusnya ini tidak ada nilai. Kalau untuk daerah Bima itu dengan nilai latitunya itu -7 sekian. Jadi harus diaktifkan perangkatnya terlebih dahulu. Kita aktifkan perangkat terlebih dahulu. Kita aktifkan lokasinya. Lokasi adalah GPS-nya. Kita back lagi. Jadi ini udah mulai aktif perangkat GPS-nya. Ini saya berada di daerah Yogyakarta. Adalah untuk di sini adalah daerah Bima. Coba kita back lagi, kita lihat lagi ke Pantai Rontunya. Coba kita klik ulang lagi. Nah, jadi ini adalah nilai lokasi user pada saat ini. Saya berada di daerah Janturan, bertepatan dengan daerah Walung Broto Umbul Harjo, Yogyakarta. Kita langsung saja. Nah, jadi inilah peta lokasinya menuju objek wisata Pantai Rontu. Di sini adalah Pantai Rontu. Di sini adalah lokasi user saat ini. Ini ada juga fitur yang ditampilkan, yaitu ada untuk waktu tempuh ini menggunakan bis atau mobil pribadi. Ini waktu yang dibutuhkan adalah 1 hari 7 jam.
dengan jarak tempuh 1.266 km, kurang lebih seperti itu. Jadi ada juga ini ada fitur-fitur setiap ada, mungkin kalau kita nyasar ini bisa dilihat di sini. Setiap ada perempatan, pertigaan, jadi ada informasi. Misalnya kita mulai navigasi, misalnya kita aktifin ini dulu. Guys, kita berada di daerah Pantura. Ini bisa juga kita menggunakan satelit. Nah, satelit ini. Nah, saya berada di daerah ini, di daerah kampus di lab Kendali Teknik Elektro UAD. Di sini mungkin kita mulai navigasinya. Jadi lalu ini adalah fitur-fitur penjagaan ke arah jalan Profesor Sutomo SH. Jadi ada waktu tempuhnya. Ini adalah kita zoom out. Saya berada di daerah Jawa Tengah, daerah Istimewa Jakarta. Ini adalah berbasis merupakan satelit ini. Hanya kita melihat untuk mapnya. Kita akan zoom pantai Tontunya. Ini juga dekat ini kan di zoom. Jadi pas di pintu masuk pantai Tontunya, satelit. Jadi adalah pintu masuk gerbang dari pantai Rontu. Ya, kita lihat ke Google Map lagi. Kita back, kita mungkin ke kategori wisata sejarah. Sebentar. Ini kena jaringannya. Ini tergantung dari jaringan. Kalau jaringan perangkat kita cepat, pakai datanya, itu cepat pula kita mengakses data objek wisatanya. Ini ada air terjun di Kecamatan Tambora. Kita juga ini mungkin Watu Nocu juga ada. Kita mungkin ke Pacuan Kuda Bima ini masuk kategori wisata sejarah. Coba kita lihat rutenya. Langsung aja karena langsung nilainya ada karena udah diaktifkan GPS terlebih dahulu tadi. Langsung Google akan menampilkan peta rute menuju pacuan kuda di Kabupaten Bima. Ini sama kayak untuk pantai Lombok tadi sama. Jadi ada informasi mengenai waktu dan jarak tempuhnya dan jaraknya berapa. Ya, kita ambil lagi.
Mungkin kita melihat apa namanya wisata kuliner Kopas Sahe. Wah, ini Kopas Sahe ini sangat populer di masyarakat Bima. Baru ada ini ada di Desa Tente, Kecamatan Wah, Kota Bima. Nah, kita klik lagi mungkin untuk melihat rutenya. Langsung akan men-searching lokasi user sama lokasi objek wisata kuliner. Ini masuk adalah objek wisata kuliner Kopas Sahe. Ini karena jaringannya. Maaf, slide. Kita coba lagi. Agak lambat juga ini. Nah, ini akan muncul. Mulai navigasi bisa juga langsung kita mulai navigasinya. Bisa ini ada lokasi kita. Saya sedang menghadap ke arah utara. Udah fitur-fiturnya. Kita ini pasarnya ini. Jadi untuk user yang berada di luar daerah Bima, mungkin misalnya di saya sedang berada di daerah Yogyakarta, maka ada 3 penyeberangan yang akan dilalui. Yang pertama penyeberangan Banyuwangi, Bali, Lombok, kemudian Lombok, Sumbawa, baru menempuh jalur darat menuju Bima. Itu kira-kira dari pelabuhan Sumbawa sampai Bima itu waktu tempuhnya adalah 10 jam atau 9 jam, kurang lebih seperti itu. Kita back, kita ada juga ini saya tampilkan juga Masjid Jodangali. Ini masjid dekat rumah saya. Nah, ini juga masjid Jodangali. Ini juga rumah saya. Mungkin saya coba lihat rumah saya di sini. Nah, jadi ada di sini ada lokasi kita. Kemudian ini adalah rumah saya di sini. Kita lihat. Kita zoom. Kita zoom. Langsung sampai 1000 kaki, 500 kaki, 100 meter. Nah, ini 50 meter di atas permukaan bumi. Kita melihat satelitnya. Dari sini ada rumah saya. Ini adalah yang di sini adalah Masjid Jodangali. Sinilah rumah saya tinggal berada. Kita langsung back. Back lagi, kita menuju ke fitur fasilitas umum yang ini. Fitur fasilitas umum ini saya ambil beberapa fasilitas. Yang pertama ATM, kemudian bank, kemudian hotel, kantor pos, hotel ini lain-lain, pelabuhan, polisi, rumah sakit, terminal bus. Kemudian ini adalah ATM, daftar ATM. Datanya ada di daerah Kota dan Kabupaten Bima. Ada juga bank. Kemudian ada juga hotel.
Hotel ini hotel yang ada di daerah Bima. Jadi adalah fitur yang tersedia apabila user mengalami kendala dalam menuju wisata, kekurangan uang tunai, mungkin ada ATM-nya, kemudian ada penginapan kalau untuk menginap. Jadi fitur ATM ini fitur yang bisa melihat melihat lokasi ATM yang ada di daerah. Misalnya kita ATM BNI misalnya. ATM BNI ada di mana gitu. Misalnya di rumah sakit Kabupaten Bima misalnya. Kita klik, jadi akan menampilkan lokasi. Google Maps. Tunggu bentar. Lagi mencari rute menuju ATM yang ada di rumah sakit daerah Kabupaten Bima. Ini lagi mencari lokasinya. Jadi sini bisa melihat lokasi, rute dan arah menuju ATM tersebut. Satelit. Di sini. Ini bisa menampilkan. Dari sini. Dan juga alat tempuhnya juga ada di sini. 1 hari 6 jam. Ini adalah fitur-fitur setiap ada belok kanan seperti hanya wisata tadi, peta wisatanya. Kita back adalah lokasi saya di daerah Yogyakarta. Kita coba mungkin hotel ini ada daftar nama hotel, kemudian fasilitasnya, kemudian alamatnya, kemudian nomor HP-nya. Di sini ada 2 fasilitas atau fitur yang disediakan di hotel umum ini. Yang pertama, apabila user atau pengguna ingin melihat lokasi, langsung klik, nanti secara otomatis setelah melihat lokasi nanti, ketika user menekan tombol back dari perangkatnya, maka akan langsung dilakukan panggilan otomatis ke nomor ini. Ya, kita mulai coba contohnya Hotel Bima Semantika ini, coba kita klik. Ini lagi mencari lokasinya. Untuk fitur mencari lokasi ini tergantung dari kemampuan data atau transfer data dari perangkat. Kalau untuk menggunakan WiFi itu lebih cepat koneksinya, lebih cepat. Ini adalah lokasi menuju Hotel Mantika. Jadi kita misalnya nanti tadi kita tombol back berangkat ini, kita tombol back lagi. Nanti akan melakukan pemanggilan secara otomatis di nomor Hotel Mantika ini. Tahi aja. Ini adalah fitur yang disediakan di hotel. Setiap fasilitas yang menggunakan nomor HP itu ada 2 kelebihan, yaitu bisa melihat lokasi sama memanggil secara otomatis atau mengkontak secara otomatis pihak fasilitas umum itu tersebut, misalnya hotel. Polisi juga ada nomor HP-nya juga ini. Kalau untuk di sini cuma melihat lokasinya aja, setiap
yang punya nomor HP itu bisa dilakukan panggilan secara otomatis. Nominal price. Kemudian untuk order ini adalah ada ya kategori umum, ada Bandara Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, kantor Pasar Bima. Ini coba lihat bandara ini, kita klik, dia akan melakukan mencari lokasi bandara yang ada di Bima, artinya Bandara Muhammad Salahuddin. Coba kita lihat lokasi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Kita akan melihat landasan udaranya. Di sini pas akurasi datanya, ini pas juga di depan gedung landasan udara Sultan Muhammad Salahuddin. Kita coba back. Setiap fasilitas umum, setiap daftar fasilitas umum ini, yang ini semua ini bisa melihat lokasi dari lokasi sama nomor kontak tiap fasilitas umum ini. Nah, SPBU ini sama ini ada di daerah Bima juga, bisa melihat lokasinya juga. Ini juga terminal. Cuma datanya agak sedikit. Nah, kemudian juga kita langsung mungkin itu SPBU hanya bank atau hotel. Hotel misalnya kita klik hotel hotel Lambitu misalnya. Kita kembali lagi ke layout utamanya. Kita mungkin di sini layout utama di dari ini eksis sama upload. Kalau tentang pengenalan misalnya upload ini adalah saya. Ini adalah tentang saya, kemudian kontak, kemudian tentang aplikasi ini, tujuan dari aplikasi ini ada semuanya, referensinya kami data di bimakap.co.id dan bimakota.co.id. Kemudian ada fitur aksi ini, bisa apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini. Kalau kita tidak mungkin, nanti kalau ada pilihan, lalu kita tombol back di sini, back, dia akan keluar. Jadi otomatis di sini bagusnya keluar dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan tutorial atau seminar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.